Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustaz Juma dalam cuplikan video berikut mengatakan bahwa Kristen mengambil kata nama Allah dari Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apa benar demikian? Lalu yang ditunjukkan oleh Juma ini kepintaran atau kebodohan? Saudaraku dalam Tuhan, tulis di kolom komentar jawaban saudara. Dan mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu. Pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Host diam dulu, saya dengan orang ini dulu ya, diskusi ya, boleh ya? Kamu jangan kemana-mana. Ini Komal netral. Oke, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan perdebatan terjadi? Karena kalian di dalam Bible kalian mengatakan Yesus itu anak Allah. Saya mau tanya, dari mana kata Allah Bible ambil? Silakan. Yang ada dalam konsili Efesus. Jawab ya. Tunjukkan fakta. Tunjukkan faktanya. Konsili Efesus pada tahun 431 sudah ada yang namanya dari kata apa? Dari kata apa? Dari kata apa? Dari kata apa? Sudah ada nama Allah. Oke, dari kata apa diambil kata Allah itu pada abad keempat? Kata Allah itu dalam bahasa rumpun Semitik. Coba tunjukkan buktinya. Di mana Semitik? Di mana Semitik? Coba. Lamet He sudah ada. Lamet He itu ejaan Ibrani. Itu ejaan Ibrani. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan bukti. Saya butuh bukti. Saya butuh bukti. Manusia Google, saya butuh bukti. Saya tahu kamu lagi memancing manusia. Ya, saya lihatkan memang supaya masyarakat tahu. Debat terjadi karena Kristen mengambil istilah Allah, kata nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab sucinya. Kitab yang dianggap suci. Ayo buktikan. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafe. Saya tanya, dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah logos. Ya, logos. Pertanyaan saya kepada logos. Logos secara gramatikal Allah. Logos masuk ke Indonesia artinya apa? Jawab pertanyaan saya. Binjelah. Pemicu debat itu adalah Bibelmu. No, tandang-kandang berani kau terima dulu tantangan saya. Ganti, jangan tangkap. Dengarkan. Pemicu debat di Nusantara ini adalah Bibelmu. Polda Sumut. Oke. Pemicu debat di Indonesia ini adalah Bibelmu. Saya tantang kau debat offline tandang-kandang. Saya di Jakarta netral. No, tandang-kandang, ngerti tandang-kandang? Enggak, kalian kalau sudah mabok, Tuhan kalian. Saya secara offline. Tidak berani kau debat dengan saya secara offline tandang-kandang. Saudara, kalian kalau sudah mabok, Tuhan kalian aja kalian bunuh. Saya pingin debat offline. Kalian Tuhan aja kalian bunuh. Debat offline biar selesai. Tuhan kalian aja kalian bunuh. Berani? Apalagi cuman seorang Suma. Tuhan saja kalian bunuh. Tuhan saja kalian gantung di pohon. Apalagi seorang Bang Suma. Saya berani, tapi di tempat netral. Sekarang kita tandang-kandang kau kencet. Di tempat netral. Juma. Di tempat netral gimana? Tangkap di tempat netral. Di tempat netral. Turunkan dulu sini topan. Ayo, dari banyak mana tangkap Juma, tangkap. Mari kita melihat penjelasan di video berikut ini. Tahukah kalian bahwa ternyata kita sebagai orang Kristen telah menggunakan nama Allah sebelum umat Islam menggunakannya? Ini adalah inskripsi Ummul Jimal yang ditemukan sekitar abad 2 sampai 6 Masehi. Nah, ditemukannya di sebuah kota Kristen yaitu Ummul Jimal di sekitar daerah Nabatea. Uniknya di dalam inskripsi ini memuat nama Allah pada tulisan awalnya yaitu Allahu Ghafran atau Allah mengampuni. Nah, selain inskripsi tersebut ada juga inskripsi Zabat yang diambil pada tahun 512 Masehi. Inskripsi ini ditulis dalam 3 bahasa yaitu bahasa Yunani, Aram, dan Arab. Nah, di mana di bahasa Arabnya ada tertulis Bismillah atau dengan menyebut nama Al-Ilah atau Allah. Jadi, baik aku sebagai orang Kristen atau kamu sebagai orang Muslim, sah-sah saja untuk menggunakan nama Allah. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, silahkan kunjungi channelku. Salam sopan santuy. Dadah.
Bahkan almarhum Buya Syakur mengatakan bahwa nama Allah bahasa Arab dipinjam dari bahasa Ibrani. Berikut cuplikan videonya. Adalah dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, nggak ada yang mutakalimnya, betul nggak? Tapi kalau dijamakan ya Rob, bana ada nunya. Kalau Rabbi nggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Baik, salam Tuhan, di video ini kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Juma di video awal. Dan dia mengatakan bahwa nama Allah di dalam Kristen itu ya diambil dari agamanya Juma katanya ya, dari kitabnya Juma. Nah, apakah benar demikian dan apakah Juma mengatakan ini berdasarkan kepintarannya atau kebotolannya? Kenapa saudara dalam Tuhan? Kalau kita melihat dari sisi sejarah saja munculnya agama-agama ini, maka agama Juma ini agama yang terakhir ya, muncul atau ada di abad ke-7, sementara Kristen di abad pertama ya, dan sebelumnya ya ada agama Yahudi atau kita kenal dengan Perjanjian Lama. Bahkan kalau kita meneliti secara harfiah ya, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berkesinambungan saudaraku dalam Tuhan ya. Jadi saya cukup aneh mendengar Juma mengatakan bahwa Kristen mengambil kata Allah dari kitabnya dia atau dari agamanya dia ya. Kalau kita melihat misalnya Matius pasal 1, di sana dijelaskan bagaimana silsilah Yesus Kristus dari Abraham, dari Daud ya, dari Daud, Abraham dan sampai ke Yesus Kristus. Itu silsilahnya jelas ya. Sehingga antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berkesinambungan ya. Ya, berkesinambungan ya. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa tidak ada yang berkesalahan di dalam Alkitab gitu loh ya. Lalu berbicara tentang nama Allah ya, Kristen ya sudah lebih dulu menggunakan nama Allah daripada Juma gitu loh, atau agamanya Juma ya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama nama Allah itu sudah dipakai gitu loh, sudah digunakan ya. Orang sudah menyerukan nama Allah gitu loh ya.
orang sudah tahu bahwa Allah itu ada. Bagaimana Juma kemudian mengatakan bahwa Kristen mengambil nama Allah itu dari agamanya dia atau dari kitabnya dia? Ya. Sekali lagi, apakah ini merupakan kepintaran Juma atau kebotolan Juma? Saya tidak tahu pasti ya. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jelas bahwa agama Kristen itu agama yang lebih dulu ada dibanding agamanya si Juma gitu loh. Ya. Masuk akal Juma bilang itu kalau agama Kristen ini merupakan agama yang terkemudian dan agama Juma ini agama yang terdahulu gitu loh. Tetapi ini terbalik. Agama yang terdahulu adalah agama Kristen dibanding agama Juma. Agama Juma adalah agama yang terkemudian yang ada ya di abad yang ke-7. Itu sejarah mencatat demikian. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, menurut saudara, apakah benar yang disampaikan Juma ini atau tidak? Ya, sekali lagi silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari kita, supaya kita tetap semangat mengerjakan aktivitas kita, dan supaya kita tetap optimis bahwa hal yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita tekun bekerja, tekun berkarya, dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kita dan anugerah Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Nah, saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selanjutnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.